Polisi terus mengejar Wonsong sementara Lido berhadapan dengan Monbek di rumah Wonsong. Monbek menjelaskan bahwa ia menerima sekotak peluru berisi daftar alamat dan nomor telepon. Karena penasaran, ia mengikuti salah satu alamat tersebut yang membawanya ke rumah Wonsong. Karena takut masuk, ia berkeliaran di sekitar rumah sampai ia melihat Wonsong pergi dan menyelinap masuk untuk melihat-lihat. Sementara itu, Wonsong terlihat berjalan kaki masih membawa senjata di dalam tas pancingannya. Ia kemudian menghubungi kantor CCTV dan meminta mereka untuk mencari tahu keberadaan Wonsong. Saat itu, Monbek melihat bayangan di luar pintu yang mematikan lampu untuk memancing orang itu masuk, mengira itu mungkin Wonsong. Ia menawarkan diri untuk membantu Lido menangkapnya dan mengejar pria itu. Namun, orang itu bukanlah Wonsong, melainkan Ute. Ketika Lido menerima telepon balasan dari operator tentang surat hilang Wonsong, ia meninggalkan Ute terikat di tiang dan memanggil petugasnya untuk menjemputnya. Monbek menggunakan keterampilan mengemudinya yang luar biasa untuk menelusuri jejak Wonsong mengikuti arahan operator CCTV. Mereka mengikutinya melewati gang-gang dan terowongan menuju lokasi ramai di pusat kota yang ramai. Para operator mencoba menemukan Wonsong di antara kerumunan, tetapi sepertinya ia telah menghilang. Lido melihat rambu jalan yang menunjukkan jalan menuju kantor polisi mereka. Lido ingat bahwa dalam konfrontasi terakhirnya dengan Wonsong, ia mengoceh tentang bagaimana polisi ikut campur dalam hidupnya, yang menurutnya menyesakan. Wonsong terakhir terlihat menuju ke kantor polisi. Lido menelpon Kapten Jo memintanya untuk membawa petugas polisi di kantor polisi ke tempat yang aman. Semua petugas yang sedang bertugas, dan hanya tim administrasi yang ada di dalam polisi. Kapten Jo mengambil pistolnya, melepaskan peluru hampa dan bergegas keluar untuk menemui Lido. Lido memborgol Monbek ke mobilnya dan mengikuti Kapten Jo. Di dalam, Wonsong sudah mulai membunuh para petugas. Ia mulai dari kantor pengawas memantau sinyal monitor pergelangan kakinya. Ia menembak petugas pembebasan yang bersyaratnya dan 2 petugas lainnya dari jarak dekat. Ia kemudian mulai menembak siapapun yang ditemui di kantor polisi. Lido dan Kapten Jo muncul dan Wonsong semakin bersemangat karena mereka juga masuk ke dalam daftar incarannya. Kapten Jo dan Lido menyadari pistol polisi mereka tidak akan menang melawan Keiwan milik Wonsong. Oleh karena itu, Lido berencana mengalihkan perhatian Wonsong sementara Kapten membantu petugas polisi lainnya ke tempat yang aman. Rencananya hampir berhasil, tetapi salah satu petugas di pecahan kaca membuat Wonsong waspada. Ia berhenti mengejar Lido dan mengejar para petugas. Kapten Jo terkena peluru, tetapi Lido keluar dan mengambil peluru dari mobil Monbek. Monbek melepaskan diri dan mengikuti Lido ke kantor polisi. Seorang reporter yang berkeliaran di kantor polisi juga mengikutinya ke dalam. Di dalam kantor polisi, para petugas berusaha menghentikan pendarahan Kapten Jo sementara Lido, yang juga terluka, menemukan senjata di loker barang bukti. Wonsong mengikuti jejak darah hingga ia menemukan Kapten Jo. Saat Lido melawan trauma masa lalunya, mengingat kembali pengalamannya di lapangan saat bertugas militer, Wonsong bersiap menembak Kapten Jo. Seorang petugas polisi menodongkan pinsel ke arah Wonsong dan menembak tepat saat ia hampir menarik pelatuknya. Seolah menunggu sinyal, Lido langsung bertindak, siap menembak dan menghampiri Wonsong. Wonsong terkena peluru di kaki dan jatuh. Ia pun marah dan mulai menghujani peluru, tetapi Lido tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Ia secara strategis membuat Wonsong mustahil membidik dengan menembaki lampu dan mengurungnya. Lido memojokkannya dan memintanya untuk menyerah. Wonsong berpura-pura menyerah dan menyerahkan salah satu senjatanya sambil melangkah ke ruangan berikutnya, tempat Kapten dan para petugas polisi bersembunyi. Lido menembak Wonsong untuk menyelamatkan Kapten Jo dan para perwira polisi. Para reporter merekam seluruh adegan tersebut dalam sebuah video.